Bonjour, salam jumpa kembali dengan saya di channel Edi Prianto. Pada kesempatan ini, saya akan presentasikan beberapa aplikasi time-lapse. Dengan metode ini, suatu hasil sajian akhir yang menunjukkan keberhasilan dari dampak positif kemajuan dunia digital pada bidang arsitektur. Konsep penyajian ini sebenarnya sangat menguntungkan para mahasiswa yang sedang belajar maupun para praktisi arsitektur dalam menyajikan karya rancangannya secara cepat dan lengkap. Visualisasi teknis rekonstruksi, misalnya, akan ditampilkan sesuai skenario yang dikehendaki arsitek. Dulu, zaman jadul, dalam menyajikan rancangan suatu bangunan secara komprehensif, yang saat itu masih harus dilakukan secara manual, akan membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya yang cukup besar. Perubahan-perubahan yang terjadi dari hasil koreksi sejauh ini akan sangat memakan biaya dan waktu juga. Tapi kini, kemajuan teknologi AI, hal itu diharapkan dapat dimanfaatkan para pihak yang berkepentingan secara bijak. Sajian berikut ini akan kami tampilkan beberapa aplikasi dari teknik time-lapse pada sebuah proses rancangan bangunan tower. Dimulai dari konstruksi pondasi, dinding, kolom, hingga sajian fasad suatu tower. Bahkan dengan diberi tematik pendekatan desainan, hasil generate-nya tersaji dalam hitungan detik. Wow, keren! Ayolah, manfaatkan secara bijak teknologi digital, atau lebih dikenal AI di ranah proses desain arsitektur di era sekarang ini. Bagaimana kreativitas para mahasiswa arsitektur FT Undip tahun 2026 ini? Silahkan simak video berikut ini. See you! Perubahan dimulai dari pembersihan lahan di area hutan kota, pengecoran lantai dasar, pembangunan struktur beton melengkung lantai demi lantai, pemasangan jaring pengaman konstruksi, hingga penyelesaian akhir gedung pada waktu malam hari dengan pencahayaan interior yang menyala. Tahapan dimulai dari pengerjaan fondasi oleh ekskavator, pengecoran tiang-tiang kolom struktur, pembangunan struktur vertikal hingga puncaknya, pemasangan dinding luar bermaterial kayu, serta transisi visual dari siang, sore, hingga malam hari penuh bintang. Proses diawali dari area taman melingkar yang digali, pengerjaan struktur rangka bawah, pembangunan struktur bertingkat dengan bantuan krain, pemasangan fasad kaca penuh, hingga berdirinya menara ikonik tersebut secara utuh. Perubahan dimulai dari lahan kosong yang digali membentuk lingkaran fondasi ganda, pembangunan kedua struktur menara secara paralel, pemasangan jembatan penghubung di lantai atas, pembungkusan fasad bermotif organik, hingga visualisasi akhir kawasan pada waktu malam hari. Video menampilkan transformasi kawasan. Proses rekonstruksi dimulai dari pembongkaran bangunan lama berlantai 2, diikuti pendirian struktur menara tinggi berangka kayu eksterior, secondary skin, hingga tahap penyelesaian akhir bangunan dengan visualisasi suasana senja yang dramatis. Video memperlihatkan tahapan rekonstruksi sepasang gedung pencakar langit modern. Proses dimulai dari lahan rumput kosong, penggalian tanah, pengecoran fondasi, pembangunan struktur beton bertingkat, pemasangan dinding kaca, curtain wall, hingga penyelesaian lanskap hijau di area sekitar gedung. Proses diawali dengan struktur dasar bangunan di dekat laut, dilanjutkan pembangunan struktur melingkar secara bertahap ke atas menggunakan 2 kren besar, pemasangan fasad kaca, hingga hasil akhir bangunan utuh lengkap dengan area rekreasi rooftop berbentuk melingkar.
Tahapan dimulai dari pekerjaan fondasi masif di tepi laut oleh para pekerja. Pendirian struktur paviliun beratap jerami di sekitarnya, diikuti pembangunan menara utama berbentuk spiral eksotis bermaterial anyaman atau kayu secara vertikal hingga selesai. Tahapan dimulai dari penggalian fondasi melingkar yang sangat dalam di tengah kota, pengerjaan struktur bawah, pembangunan struktur vertikal secara bertahap menggunakan crane, hingga pemasangan fasad kisi-kisi hijau yang dipenuhi tanaman vertikal pada seluruh badan gedung. Apakah teknologi digital sangat bermanfaat bagi dunia perancangan atau desain arsitektur? Jawabnya harus dijawab dengan tegas dan mantap sebagai seorang arsitek adalah pasti dan tentu ya. Pourquoi? Atau why? Atau mengapa? Ragam teknis presentasi yang tersaji dalam hitungan detik atau bahkan ragam alternatif desain yang di-generate dalam hitungan detik, semua bisa kita peroleh di zaman ini. Semuanya berkat AI. Hanya saja, pilihan ataupun pertimbangan secara manusiawi atau desain yang punya aura, disinilah peran memberi rasa manusia arsiteklah yang harus hadir. Jadi tidak perlu ingkar janji bahwa dalam merespon kehadiran teknologi digital dalam ilmu bangunan atau arsitektur, mengeksplorasi AI dalam proses desain secara bijak dan smart sangat kan membantu, sebagaimana tersaji dalam penyajian tadi. Bagaimana menurut Anda? See you dan sampai jumpa.